Makanya orang yang nggak pernah di pemerintahan itu nggak usah banyak omong. Tidak gampang ngerjakan. Anda kan sudah merasakan sebagai bupati sama gubernur. Ngomong kritik gampang aja, lu masuk di dalam baru tahu lu. Jadi ini saya sampaikan, nggak usah banyak ngomong lah. Masih ingat proyek ini, kereta cepat Jakarta-Bandung. Nasib mega proyek ini sekarang tidak jelas. Mega proyek ini ditargetkan rampung pada bulan Juni 2023. Sekarang masih dalam tanda tanya besar. Dan Indonesia sekarang terkena jebakan Batman negara komunis Cina. Dari bunga pinjaman yang naik menjadi 4% dan pembengkakan biaya menjadi 17,8 triliun. Dan parahnya lagi, Cina meminta APBN Indonesia menjadi jaminan. Kalau sudah begini, siapa yang harus disalahkan? Sebelum mega proyek ini dilakukan, orang pertama yang menolak mega proyek ini adalah Ferry Juliantono yang berjuang mati-matian untuk menolak proyek ini. Ferry Juliantono bersama para aktivis berjuang untuk menolak pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bahkan Menteri Perhubungan pada waktu itu, Ignatius Jonan, jelas-jelas menolak mega proyek ini. Semua itu dilakukan bukan karena tidak beralasan. Terbukti sekarang, kenapa mereka begitu keras, begitu ngotot menolak mega proyek ini. Bahkan, atas penolakan mega proyek tersebut, mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan terkena reshuffle. Pada waktu itu, pemerintah sudah diperingati oleh pengamat kebijakan publik yaitu Bapak Agus Pambagio. Nih dengerin nih. Sudah lalu saya dipanggil Pak Presiden 16 Mei 2016. Saya tanya pada Pak Presiden, sebetulnya ini ide siapa sih? Kok seperti ini? Jawaban Pak Presiden, itu ide saya Mas. Karena untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus mempunyai teknologi tinggi. Saya bilang, oke Pak, tetapi kosnya mahal sekali. Enggak, tenang saja. Tidak apa-apa, bisa kita biayai. Ya sudah, saya sudah sampaikan kemungkinan-kemungkinan yang sekarang terjadi. Jadi kalau sekarang berkomentar lagi, ya saya sudah sampaikan langsung pada Pak Presiden dan ini sekarang terjadi. Nah ini belum apa-apa. Yang nanti saya khawatirkan, ketika operation maintenance kereta ini sudah jadi, itu juga sangat tinggi. Lalu yang mau naik siapa? Karena jurusannya hanya dari Halim sampai Padalarang, tidak lagi sampai Bandung. Itulah status mega proyek kereta cepat sekarang ini yang sekarang dalam tahap negosiasi oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Walau tadinya saya salut sama statement Bapak Luhut Binsar Panjaitan kepada Elon Musk bahwa republik kita bukan republik banana. Tapi kayaknya bahasa itu tidak bisa dipakai buat Cina. Terus solusinya apa sekarang? Apa kita harus mengorbankan APBN kita? Apakah hanya sampai situ solusi kita? Hanya untuk mempertahankan ego kita? Pak Jokowi, saran saya sebagai rakyat, tunda dulu proyek itu atau dibatalkan saja. Jikalau Cina tidak menerima kesepakatan kita, itu lebih baik. Ingat Pak, ada istilah banyak jalan menuju Roma. Istilah sederhana, tapi dapat menghasilkan sesuatu yang bijak. Mungkin bisa saja diprogramkan kereta cepat ini dengan tujuan Jakarta-Surabaya. Dan itu lebih menguntungkan dan pastinya lebih tepat. Walau memang membutuhkan anggaran yang besar, tetapi bermanfaat dan tepat. Dan investasi yang jelas untuk masa depan bangsa. Dan tidak memaksakan diri. Karena manusia boleh berencana, tetapi Tuhan semua yang menghendaki. Ingat Bima Yudho yang sekarang sedang viral karena mengkritik daerahnya di Lampung. Seketika seluruh jalanan yang rusak di daerah Lampung bisa berubah dan dinikmati oleh masyarakat Lampung. Kesimpulannya, dalam berdemokrasi yang baik memang membutuhkan oposisi untuk kritik yang bisa diambil. Saya jadi ingat statement Bang Rocky Gerung. Oposisi artinya berupaya untuk menimbulkan pikiran alternatif. Di dalam juga Anda bisa beroposisi menimbulkan pikiran alternatif kan. Beroposisi bukan memusuhi itu, tapi menghasilkan pikiran alternatif. Dan juga statement Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan, kalau masuk logika, saya kerjakan. Ya kan saya juga manusia, punya keterbatasan. Saya juga nggak pernah merasa Superman. Tapi saya mau dengarkan. Saya ulangi ya, saya mau dengarkan pikiran-pikiran orang lain. Yang kalau masuk logika saya segera kerjakan. Dan saya tidak perlu merasa bahwa dia lebih pintar dari saya. Ada hal-hal yang dia lihat, saya tidak lihat. Itulah timbul.